Alhamdulillah Bu, hari ini kita bisa berkumpul mengikuti program yang dilaksanakan oleh SKB. Alhamdulillah, ini salah satu program yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Walaupun anggaran dari sendiri kan gitu, tapi inilah perkembangan perkembangan di negara kita, aturan berubah, semuanya berubah. Pemerintah maunya semua masyarakat berpendidikan, walaupun ataupun berpendidikan yang memang yang di luar sekolah, kita termasuk yang di luar sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, adanya itu masih kamu ada. Nah Bu, kenapa Bu? Mau belajar kapal tegang Bu, nanti imunnya turun. Nah, jadi kita harus sadar, walaupun dalam kondisi kita harus tetap bahagia dan sejahtera, apapun kondisi. Jadi nggak boleh terpenuh Bu, dengarkan boleh tapi jangan terpenuh. Sekali-sekali tersenyum gitu. Walaupun nggak kelihatan sebenarnya ya, belum kelihatan dari matanya kalau itu membawa bahagia. Baik, apa yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara tadi ini sangat baik. Saya di Rantau sudah 1 tahun berapa bulan ya? 1 tahun 6 bulan ya? 5 bulan berapa lebih? Saya melihat di Rantau ini potensi khususnya ini yang ada di Rantau ini dari tahun 2008 juga sudah ada produksi namanya rengginang, itu sudah terkenal di mana-mana rengginang. Walaupun daerah lain ada menciptakan, tapi ditanya ini dari mana? Kalau dari Rantau mau saya beli. Nah ini salah satu bahwa produk kita sudah dikenal di luar. Nah sekarang teknologi berkembang, apalagi ada pendidikan seperti ini yang digagas oleh teman-teman di dinas pendidikan, ini peluang untuk ibu-ibu semua. Bagaimana mengambil peluang yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita lihat di Rantau ada juga yang baru kemarin sudah mengurus izin, kalau nggak salah itu ada abon yang dari jagung ya, dari rambutnya ya, dari rambut jagung. Kalau nggak salah kemarin sudah mengajukan izin dan sudah disetujui loh. Sudah saya diskusi bersama dan sudah disetujui menurut saya. Nah ini silakan dikembangkan loh. Bagaimana cara mengembangkan? Semua produk-produk yang dari Rantau sangat banyak. Tapi bagaimana produk ini bisa diangkat secara nasional? Nasional loh, bukan lokal, tapi nasional. Ini siapa yang berperan? Nah, kenapa di sini desa dilibatkan? Karena di desa ada BUMDes. Peluang seperti ini sebenarnya diambil oleh BUMDes. Ya Bapak, mudah-mudahan nanti dari desa bisa menyiapkan desa-desa yang sudah memang memproduksi ciri khas produknya. Bisa, Asal Jaya 3 apa? Asal Jaya 2 apa? Asal Jaya Umum apa? Diangkat oleh BUMDes. Jadi tidak bisa ibu memproduksi, tapi ibu juga menjual. Nah inilah manajemen pemasaran yang tidak standar. Yang berperan di sini memang adalah pemerintah. Pemerintah, baik dari pemerintah kecamatan sendiri, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat untuk mengangkat ini. Di tempat lain belum ada ya, abon dari itu belum ada kan? Ada. Nah inilah sekarang kita di kabupaten ada namanya yang di itu apa namanya ini? Dekranasda. Nah itu kaget sekali dari produk-produknya banyak. Semuanya sudah masuk, termasuk virus lele ya, virus lele. Kemudian kita di sini
Kan yang dari jagung juga ada semua. Nah, kenapa nggak diangkat? Saya coba kemarin menawarkan salah satu distributor minuman di Pontianak berkenaan dengan jagung juga kan, susu jagung ya, susu jagung betul ya, ya. Cuman kelamaannya nggak bisa lama, betul ya, hanya 5 hari ya, saya nyampe. Karena dia kalau 1 hari itu kendap, nah itu mereka tidak sanggup untuk memasarkan secara cepat, karena itu harus langsung sajian untuk minum. Kami pernah berdiskusi dengan Pak Camat, kalau tidak setahun ini kita berjalan, kami akan mengkonsumsi rapat acara rapat itu mengkonsumsi hasil produksi rapat. Lihat, rencana tahun ini, tapi karena kena COVID anggarannya hilang, jadi nggak jadi aku konsumsi. Itu rencana kami akan kalau rapat saya siapkan minimal susu jagung, kemudian menu makanan dari yang olahan jagung. Kalau nggak salah saya ada dulu ada apa namanya kek ya, banyak sekali. Tapi kayaknya di Rasol sendiri juga teman-teman belum pernah merasakan itu itu. Dodol jagungnya itu kalau belum merasakan. Katanya ini apa? Begitu malah nggak tahu, kawan-kawan yang tahu kan juga nggak tahu ini apa. Saya bawa sebagai bahan promosi. Ini apa Pak? Belinya di mana? Ini olahan apa? Ini kan saya. Kalau kita melihat uang seperti ini, sudah ada yang produksi. Nah ini produksi. Bagaimana kemudian bisa mengambil produksi ini dan menjual? Ini produksi. Teman-teman ini dirangkul. Cuma saya berbicara termasuk Bundesman. Nah ini, sebenarnya kalau semua masing-masing desa di Rasol ini bisa berkolaborasi, nah kita bisa menunjukkan tungganya berjalan, produksinya juga dari itu berjalan. Nah ini sayang, karena kita yang sekarang ini hanya di sini, karena dia bisa produksi, dia bisa menjual. Permodalan padahal bisa dihabiskan. Kalau misalnya belum ada izin, cepat urus di Jakarta. 1 hari bisa jadi izinnya. Kami memang kalau dia 1 hari kami selesai izinnya. Supaya apa? Nanti suatu saat digunakan, nah itu bisa menggunakan. Coba nanti buat merek yang memang benar-benar jagung banyak sekali dulu, sekolah jagung banyak sekali. Cuma di kabupaten saya pernah berdiskusi dengan Pak Tegar. Pak, saya minta walaupun 1 produk dari Rasol itu kalau rapat di kabupaten tolong di order Pak. Ya, Pak. Tapi pesannya kemana? Nah itu pesannya. Yang produksi ini siapa? Yang menjamin ini siapa? Produknya. Kalau saya order 100 sanggup kan ya? Nah ini kan pertanyaan itu. Setelah itu peluang untuk kita. Kalau 1 hari aja rapat di kabupaten itu bisa lebih dari 2-3 kali rapat. 1 kali rapat itu 40 orang, 1 orang gitu ya. Bayangin itu. 1 kali. Anggaran untuk makan minum rapat saya tahu itu luar biasa. Kalau sampai itu kecipratan kita saja bahkan kita akan berputar. Inilah yang saya keluar dari sini. Ambil. Produksinya nggak ada, barangnya sudah ada. Bagaimana mereka memanfaatkan? Ini kelemahan tidak bisa. Benar itu. Sekarang kalau itu produk apa? Nah ini kan paling-paling kepada anak itu kirim sendiri kan, tidak ada yang menampung. Kalau produksi itu diambil, ditampung, tidak ada yang menjual, itu produksi dari tiap hari.
maka ekonomi kita akan sukses. Insya Allah akan bisa sukses. Nah sebenarnya harapan mereka seperti itu. Itulah namanya mandiri. Karena kami kita kalau kami memang itulah di tapi nggak di apa namanya penjualan itu tidak bisa maksimal. Kenapa? Kita tidak berani. Padahal pemerintah sudah membuat aturan semudah mungkin supaya kita bisa berproduksi, bisa maju. Sekarang berlomba-lomba di desa. Kita tidak tahu termasuk ya, diperhitungkan lah dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat level. Nah ya, kalau pas ada tamu, kenapa tidak kita yang menjamu? Gitu. Kan enak. Kalau kita bisa menjamu tamu kita dari jauh, nah itu makanya produk itu bisa menjadi produk. Saya pernah memanfaatkan jeruk pinang itu sampai ke Kaltim. Nah, saya dan teman di sana order ke Kaltim. Karena cuma sampai bertahan 5 hari kalau nggak salah ya, terlambat spedisinya. Jadi 3 hari di sana nggak. Saya bilang ini udah lewat 3 hari kalau mau terima. Saya nggak capek jangan konsumsi. Itu belum mahal. Ya sampai sana, sampai Kaltim. Karena promosi. Jadi pada ibu, sebelumnya ibu, ya akan dididik, ya, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan ibu-ibu semua untuk berproduksi atau menghasilkan. Nanti kelompok ya. Kalau kelompok misalnya bisa dibuat satu nama usaha, fokus dalam usaha apa, nah itu nanti kan diajari manajemennya Pak ya, manajemen pemasarannya, nah itu tanyakan bagaimana. Kita produksi sudah bagus sekali, kemasan sudah bagus, tidak kalah saing. Tapi yang kalah saing kita adalah bagaimana kita memanfaatkan dan bersaing dengan harga. Jangan harga kita terlalu mahal, kalau kita terlalu mahal tidak bisa. Rengginang saya kirim ke Singkawang, saya hanya ambil 500 saja. Selisihnya 500 dengan rengginang di Singkawang, rugi kalau saya kirim ke sana. Saya pernah minta dikirim hanya 100 kilo, saya kirim sana, tapi dia masuk ke masuk lagi ke kampung, nah akhirnya dia bisa naik. Nah itu bisa waktu. Karena ada rengginang, tapi dia minta rengginang mahal, saya kirim 100 kilo. Nah dia mau order lagi, kondisinya seperti ini, nggak bisa. Bagaimana kalau menurut kita semuanya produksi kita bisa ke daerah lain? Bagaimana? Mestinya kita punya pemasaran yang bagus. Kemudian nanti diajari ya cara pemasarannya gimana. Jangan lokal, kalau bisa keluar. Karena peluangnya adalah di luar. Barang luar masuk kita banyak, tapi kalau kita nggak ada keluar fungsi gitu. Terus, ilmu kita banyak, ya. Terutama kita banyak di sini yang produksi sama nggak keluar. Jadi saya titipkan kepada Pak Desa, kalau pembeda nanti diunjuk nanti kembali, kita kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha kita yang ada di sekitar kita. Jelas? Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, tapi itulah kalau saya sudah berbicara bisnis. Satu sore bersama, tapi karena waktu masih ada kajian yang akan dibuka dan akan lanjut. Mudah-mudahan acara ini bisa diikuti dengan baik, dengan serius, karena ini adalah peluang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.